Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sama-sama belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama, selaku founder Guru Inovatif Indonesia. Bapak Dr. Adisel MPD, selaku narasumber kita pada kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia dengan tema penelitian etnografi. Pada pagi hari ini yang sudah hadir di Zoom meeting bersama kita. Dan Bapak Ibu, para peserta kelas virtual nasional yang saya hormati, semoga Bapak Ibu sehat selalu, karena memang kondisi saat ini ada banyak sekali yang saya dengar kabarnya Bapak Ibu yang minta izin juga karena kurang sehat badan. Semoga segera disembuhkan dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk pagi hari ini adalah pertemuan pertama dalam rangkaian acara kelas virtual nasional kita yang kita adakan kurang lebih selama 5 hari, yang sudah kita jadwalkan 3 kali Zoom meeting untuk kita bisa berinteraksi dan berdiskusi, dan kita akan bertemu juga di WA Group. Bapak Ibu sudah tergabung di WA Group, kemudian Bapak narasumber juga sudah bergabung juga di WA Group Bapak Ibu masing-masing. Yang nantinya kita akan banyak berdiskusi, kita akan sharing, dan kita akan menggali informasi terkait dengan penelitian etnografi. Mungkin Bapak Ibu banyak ataupun ada yang pernah mendengar penelitian etnografi itu seperti apa, ataupun pernah membuatnya, ataupun pernah menelitinya. Ada juga Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar nih penelitian etnografi itu apa. Sedikit informasi Bapak Ibu, penelitian etnografi itu adalah salah satu jenis penelitian kualitatif. Ya, ini adalah salah satu jenis rumpun dari penelitian kualitatif yang fokus utamanya yaitu mengkaji terkait dengan budaya. Nah, kalau kita berbicara budaya sudah sangat luas sekali cakupannya. Di masing-masing profesi ataupun bidang, kita masing-masing memiliki kebudayaan, kebiasaan, kemudian interaksi sosial itu bisa diteliti dengan menggunakan penelitian etnografi. Jadi Bapak Ibu guru, saya lihat di sini kebanyakan dari unsur pendidikan, Bapak narasumber, ada Bapak Ibu guru, kemudian dosen yang notabene adalah pendidik di sekolah ataupun di madrasah. Nah, untuk diketahui di sekolah juga memiliki kebiasaan, memiliki budaya, kemudian interaksi sosial, bahasa, dan lain sebagainya yang bisa dikaji ataupun diteliti dengan menggunakan penelitian etnografi ini. Karena memang bisa lebih mendalam. Nah, ciri dari penelitian kualitatif itu adalah spesifik dan mendalam. Jadi tidak hanya sekedar dasarnya saja, tapi kita masuk ke inti dari budaya itu sendiri seperti apa. Baik, seperti itu untuk pengantar dari saya yang mungkin masih belum mengetahui, dan kita akan banyak ketahui dan kita akan pelajari secara mendalam terkait dengan penelitian etnografi ini sendiri, yang silahkan Bapak Ibu fokus untuk kita belajar, kita simak materi dari narasumber dengan sebaik-baiknya agar ilmunya kita dapatkan dan Bapak Ibu bisa membagikan ataupun sharing kepada rekan-rekan yang lain. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dan kita laksanakan pada pagi hari ini dan seterusnya mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik, untuk narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Adisel. Beliau adalah dosen di
UIN Bengkulu. Beliau adalah salah satu peneliti etnografi juga yang saya kenal. Sudah banyak sekali pengalaman penelitian beliau terkait dengan penelitian kualitatif, khususnya di etnografi. Dan spesifiknya lagi, beliau adalah ahlinya memang di bidang kualitatif yang menurut kami dari Guru Inovatif Indonesia sudah sangat expert yang bisa memberikan kita ataupun sharing kepada kita semua terkait dengan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan berkah bagi Bapak narasumber. Dan satu lagi Bapak Ibu, untuk kelas kita Bapak Ibu tidak perlu khawatir ataupun repot-repot terkait dengan presensi. Tidak perlu Bapak Ibu repot untuk chatting di Zoom. Saya Ibu Dwi hadir, saya Bapak A hadir gitu. Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi semua sudah registrasi. Jadi Bapak Ibu silahkan fokus saja pada materi, fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan karya serta inovasi nantinya pada penelitian etnografi ini, sehingga Bapak Ibu tidak perlu ataupun terpecah pikirannya nanti terkait dengan administratif, presensi, kemudian sertifikat dan lain-lain. Semua urusan administratif akan kami siapkan dari Guru Inovatif Indonesia, dari lembaga. Jadi Bapak Ibu silahkan fokus saja, karena nanti di akhir acara kami akan membagikan 10 slot publikasi jurnal secara gratis terkait dengan penelitian etnografi ini sendiri. Oke? Oleh karena itu silahkan Bapak Ibu fokus dan selamat berkarya dan selamat mengikuti acara kegiatan kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia tentang pelatihan menulis penelitian kualitatif etnografi. Untuk 40 menit pertama saya persilahkan kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Adisel, untuk menyampaikan materinya. Pada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bisa didengar suara saya? Oke. Sudah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa dari kita dari Bengkulu. Saya perkenalkan dulu, nama saya Adisel. Saya mengajar sebagai dosen di Universitas Negeri Islam Fatmawati Bengkulu di Pasca Sarjana. Basis keilmuan saya itu sosiologi, antropologi. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita jumpa dalam kelas virtual. Dari saya lihat ini pesertanya dari Sumatera, dari Jawa, dari kawasan timur, dari Sabang sampai Merauke. Jadi salam kenal semuanya. Saya tidak bisa menyapa satu-satu, tapi saya lihat tadi ada Bu Randi, Bu Dwi, Bu Nurhania, Pak Masudi, Bu Zulia, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini kita membahas tentang konsep dulu tentang penelitian etnografi. Nanti di beberapa pertemuannya nanti akan kita bagi tentang metodenya, kemudian sistematikanya, kemudian fokus-fokus apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan penelitian etnografi. Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa chat di WhatsApp group, atau misalnya nanti kita bisa berdiskusi secara mendalam pada saat session tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja kemukakan dulu tentang materinya. Ya, ini penelitian etnografi. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sebagian sudah pernah meneliti atau misalnya sudah pernah memahami apa itu penelitian etnografi. Tadi di pengantar sudah disampaikan oleh Pak Dr. Suwardi bahwa penelitian etnografi itu salah satu pendekatan di dalam penelitian kualitatif. Nah, apa konsep dan ide penelitian etnografi? Kita harus lihat dulu konsep dan ide dari buah penelitian etnografi.
Yang menjadi pertanyaan pertama mungkin bagi yang mereka masih awam, apa sih itu etnografi? Ya, nah, ini kita ambil asal kata. Kalau etno itu yang berarti budaya, sedangkan grafi yang berarti deskripsi. Nah, benar apa yang disampaikan tadi bahwa penelitian etnografi itu lebih identik ke penelitian sosiologi atau antropologi. Namun seiring dengan perkembangan keilmuan, tidak saja menjadi basis di dalam penelitian sosiologi maupun antropologi, sudah menjamah ke penelitian lain, misalnya bidang pendidikan, atau misalnya di rumpun ilmu matematika yang kita kenal ada namanya etnomatematika. Nah, etnografi itu sebenarnya mendeskripsikan individu-individu menggunakan budayanya untuk memaknai realitas dan mengkonstruksi interaksi sosial di antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Jadi penelitian etnografi itu adalah dia mendeskripsikan, belum pada tataran nanti memberikan sebuah pemaknaan secara mendalam tentang individu yang menggunakan budayanya, yang menggunakan budayanya untuk memaknai realitas dan mengkonstruksi interaksi sosial. Oke, selanjutnya bahwa apa itu penelitian etnografi? Ini kalau menurut para ahli dulu saya sampaikan, kalau menurut para Harris, Johnson, bahwa etnografi adalah dalam arti sederhananya adalah perspektif of people, ya. Dalam konteks yang lebih luas dikatakan bahwa etnografi itu adalah written description in particular culture and custom, ya. Nah, etnografi ini adalah metode penelitian yang berdasarkan pengamatan terhadap kelompok orang dengan lingkungan yang alamiah, ya, ketimbang penelitian menekankan latar formalitas. Jadi karena ini pendekatan penelitian kualitatif, maka dia berdasarkan pengamatan, observasi terhadap sekelompok orang dengan lingkungan yang alamiah. Dan nanti kalau kita untuk materi selanjutnya nanti kita dalam sistem penelitiannya itu bagaimana misalnya latarnya itu alamiah. Jadi peneliti masuk ke dalam rumpun kebudayaan atau dalam kehidupan sosial di masyarakat itu seperti mereka mengikuti kondisi sosial atau budaya masyarakat setempat. Kita sering sekali misalnya melihat para peneliti asing misalnya hidup di suku-suku di Indonesia, ya, tinggal, menetap, bekerja, mengikuti semua aktivitas budaya, ya, tetapi dia akan memposisikan kapan dia sebagai bagian dari masyarakat di sana, kapan dia sebagai seorang peneliti. Jadi latar belakangnya itu natural, alami. Baik. Selanjutnya bahwa perlu diketahui bahwa penelitian etnografi itu adalah ciri khas dari penelitian ilmu antropologi. Jadi saya katakan lebih cenderung ke persoalan cara hidup atau budaya suatu masyarakat. Namun penelitian ini mengutamakan apa yang harus dilihat utamanya, yaitu tentang sense of reality dari peneliti. Bagaimana proses berpikir mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkannya dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang tinggi. Ini yang perlu kita pahami utama, ya. Kita melihat secara realitas peneliti bagaimana proses berpikir mendalam dalam interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, kemudian mengembangkannya dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang tinggi. Oke, selanjutnya, oleh karenanya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian ini
Ini tidak jarang metode ini mengutamakan pembauran antara peneliti yang kita biasa sebut dengan participant observation. Seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa peneliti masuk ke dalam wilayah kehidupan masyarakat setempat, ya, berpartisipasi seolah-olah dia bukan bagian dari seorang riset, seorang peneliti, dengan objek yang diteliti dalam waktu yang cukup lama. Yang penelitian etnografi ini bisa bertahun-tahun, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, sampai mereka bisa menemukan pemaknaan, ya, kemudian tema budaya dari suatu tempat yang diteliti. Ya, karena tadi saya katakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan, penelitian ini tidak jarang metode yang mengutamakannya adalah pembauran antara peneliti sebagai partisipan observation-nya dengan objek yang diteliti dalam waktu yang cukup lama. Kemudian keterlibatan peneliti dapat digambarkan dalam proses yaitu mengamati. Mengamati, kita kenal tadi, kita sebut dengan mengobservasi, ya, aktivitas atau kegiatan sesuai dengan fokus penelitiannya. Kemudian partisipasi, artinya si peneliti mengikuti proses yang ada di masyarakat itu, ya. Kemudian berinteraksi, ya. Kemudian baru kita melakukan proses menganalisis, merefleksi, kemudian menulis, kemudian memikirkan kembali, dan selanjutnya mendeskripsikan budaya. Ya. Ini keterlibatan peneliti yang dapat kita gambarkan di dalam proses penelitian etnografi. Nah, kebanyakan metode etnografi ini, ya, memfokuskan pada kajian budaya, ya, dalam arti yang holistik. Nah, penelitian ini memfokuskan pada pandangan seseorang sebagai objek penelitian, terutama dari objek hubungan, ya, nilai kebiasaan yang membuat mereka memahami sebagai anggota suatu kelompok. Jadi tadi saya kemukakan bahwa metode etnografi ini memfokuskan pada kajian kebudayaan dalam arti yang holistik, artinya dia betul-betul memahami secara mendalam, ya, fokus. Dan ini penelitian ini juga memfokuskan pada pandangan seseorang sebagai objek penelitian, ya, terutama dari aspek hubungan, nilai kebiasaan yang membuat mereka memahami sebagai anggota kelompok. Baik, nah, misalnya kita mau melihat Indonesia sebagai sebuah rumpun penelitian, sebagai objek penelitian, maka kita akan melihat di masing-masing subsuku atau pulau itu memiliki corak, ciri khas, ya, bahasa, budaya sendiri-sendiri yang tidak bisa kita jabarkan menjadi hal yang universal secara umum. Jika misalnya kita memahami misalnya kelompok masyarakat yang hidup di Sumatera, itu akan berbeda pola budaya interaksinya dengan mereka yang hidup di Jawa. Atau misalnya kita melihat tradisi Muslim misalkan di Sumatera, itu akan berbeda dengan tradisi Muslim yang ada di Jawa. Nah, untuk melakukan proses pendekatan itu yang bisa kita lihat kenapa dia berbeda begitu, maka kita akan mendalaminya dengan melakukan penelitian kualitatif khususnya dengan pendekatan etnografi. Ya, sehingga kita bisa membacanya lebih, memahaminya lebih secara mendalam. Mohon maaf Pak Dokter, sedikit, ya, suaranya lebih depan sedikit supaya, ya, jelas suaranya. Oke. Sekarang gimana? Bisa? Oke. Ya, oke. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat fokus penelitian etnografi. Ya. Nah, biasanya bahwa penelitian ini mengkaji kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi penelitian dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Karena penelitian etnografi itu adalah penelitian yang kita melihat konstruksi sosial yang ada di lingkungan, ya, secara alami, sehingga kita melakukan proses penelitian itu berdasarkan
informasi yang kita peroleh, kemudian kita amati, kemudian yang akan kita deskripsikan. Dalam konteks kebudayaan, ya, penelitian ini tergambar adalah tingkah laku sosial masyarakat, ya, yang dilihat sebagaimana adanya. Artinya kita tidak melakukan konstruksi atau melakukan proses rekayasa terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jadi kita hanya mendeskripsikan apa yang kita lihat yang sungguh-sungguh terjadi di lapangan, ya. Proses-prosesnya itu secara alam, ya, itu kan sangat berbeda sekali dengan proses penelitian misalnya kuantitatif. Nah, apa kelebihan metode etnografi itu? Ya, yang pertama dia akan menemukan makna objek yang diteliti, ya, makna atau meaningnya itu. Kalau saya contohkan begini, kalau kita melihat orang senyum itu mungkin maknanya macam-macam. Kalau kita melihat secara parsialnya, orang senyum itu ramah, atau senyum itu baik. Tapi kalau kita melihat lebih secara mendalam, bisa saja misalnya ada makna lain yang tersirat di dalam apa yang digambarkan dari objek yang kita lihat. Atau misalnya sapaan saja untuk makan, misalnya mari makan, itu akan kita lihat maknanya itu akan berbeda, ya. Kalau sepintas secara parsial kita melihat orang itu mengajak kita makan. Tapi kalau kita lihat secara lebih mendalam makna objek yang kita pahami, kalau misalkan dia mengajak kita makan, pasti dia sudah mempersiapkan. Misalnya mungkin dia, kalau ibu-ibu mungkin udah sibuk di dapur, udah bunyi sendok atau apa itu sudah terdengar. Kalau hanya sekedar misalnya ayo makan, mungkin pemaknaannya dia hanya memaknai bahwa dia tahu ada orang di depannya. Atau mungkin dia memaknai bahwa saya lagi sedang makan, untuk itu jangan berbicara yang tidak pas dengan posisi dia sedang makan. Ya, itu yang dimaksudkan. Jadi pemaknaan objek, menemukan makna yang mendalam. Ya. Dan dalam penelitian etnografi ini kita akan banyak sekali memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kemudian kalau misalnya kita sebagai pendidik, kita akan banyak sekali menemukan nilai-nilai makna-makna pendidikan yang tersirat di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian memahami norma yang berkembang dalam masyarakat. Ya, ini tata aturan, tata kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Kenapa masyarakat A ini membolehkan, kenapa masyarakat B ini tidak membolehkan, kenapa masyarakat ini melakukan ini, kenapa masyarakat ini tidak melakukan. Sehingga kita bisa lebih jernih melihat situasi masyarakat, apalagi khususnya kita di Indonesia yang budaya sukunya itu sangat berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa mengeneral atau menguniversalkan setiap budaya yang ada di masyarakat. Termasuk juga misalnya bidang pendidikan. Kalau kita memahami misalnya secara etnografi, misalnya ada nilai-nilai budaya di masyarakat itu yang cenderung sebenarnya nilai-nilainya itu lebih pada tataran pendidikan. Ya, yang sekarang ini kan sedang sering dikembangkan oleh mahasiswa itu misalnya etnomatika, jadi bidang pendidikan, ya. Misalnya lihat dari seni, lihat dari membuat rumah, atau misalnya tari, ya kan, melihat bahwa ternyata di seni itu ada nilai matematikanya, hitungannya, ya, walaupun secara tersurat sebenarnya di dalam konsep budayanya itu tidak memunculkan, tapi makna yang muncul juga. Nah, kemudian memperkuat komunikasi hasil penelitian lebih efektif dengan audiens, ya, dengan orang yang kita temui.
Ya, kita bisa langsung menanyakan, kita bisa langsung memahami kondisi sosialnya, kondisi apa sesuatunya secara latar alaminya, ya. Sehingga kita betul-betul bisa memahami tentang makna budaya suatu masyarakat. Kemudian mengidentifikasi kendala untuk solusi yang diperlukan masyarakat, ya. Kalau misalnya dalam masyarakat petani itu, kalau kita melihat kenapa mereka melakukan panen ataupun misalnya bercocok tanam itu pada bulan-bulan tertentu yang mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri. Kenapa itu? Setelah kita lakukan sebuah proses misalnya penelitian dari konsep etnografiannya, kita melihat bahwa mereka punya kebiasaan atau mengidentifikasi pada bulan-bulan tertentu itu terjadi misalnya munculnya penyakit misalnya di tanaman mereka, atau misalnya di bulan-bulan itu cuaca yang tidak memungkinkan, tapi mereka menggunakan bahasa lokal mereka, sehingga kita bisa melihat misalnya kalau dulu masing-masing daerah itu berbeda pasca panennya, pasca tanamnya, dan lain sebagainya. Dan ada masa jeda mereka terhadap tanaman itu. Kemudian pada saat panen mereka memiliki misalnya seni atau budaya-budaya yang mengidentifikasikan pada masyarakat petani itu sendiri. Nah, kemudian tahapan penelitian etnografi ini saya gambarkan dulu secara umum. Jadi kan ada season tersendiri yang akan kita bahas betul. Nah, tahapan penelitian etnografi ini pertama itu mendefinisikan masalah. Jadi persoalan yang diteliti itu apakah betul-betul fokus pada bidang etnografinya atau bukan, ya. Nah, tadi kita lihat bahwa ketika kita meneliti tentang etnografi, maka kita bicara tentang budaya. Kemudian temukan orangnya, ya. Artinya kita harus bisa memilah tentang tempat fokus penelitian kita, ya. Apakah betul-betul itu bisa kita lakukan sebuah sistem penelitian etnografinya secara berlatar alami. Kemudian kita tetap seperti biasa di dalam penelitian manapun kita menyusun rencana penelitian, ya. Kemudian kita bisa mengumpulkan data, ya. Di pengumpulan datanya tetap menggunakan penelitian kualitatif, yaitu mengobservasi, kemudian melakukan wawancara, kemudian kita melakukan dokumentasi, ya. Cuman dalam langkah analisisnya yang akan nanti berbeda, ada taksonominya dan lain sebagainya. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data. Nah, ini nanti ada season tersendiri yang akan kita bicarakan bagaimana sih menganalisis dan menginterpretasikan data di dalam penelitian etnografi ini, ya. Nah, di dalam penelitian etnografi itu yang akan kita lihat itu ada beberapa langkah, ya, yang akan kita lakukan, ya, terutama dalam proses menganalisisnya nanti ada kita analisis domainnya, ya, kemudian nanti ada proses analisis taksonominya, kemudian nanti menganalisis komponensialnya, ya, kemudian baru kita menganalisis tema budayanya. Itu yang akan kita pahami di dalam proses. Kemudian berbagi pandangan. Ini kita akan melakukan proses dari temuan yang kita lakukan itu kita akan bisa melakukan proses pembagian pemandangan kita, bagaimana sih kondisi yang sebenarnya yang terjadi di objek tempat penelitian. Nah, informan penelitian etnografi ini biasanya penelitiannya berangkat dari aspek nilai videonya si peneliti terkait dengan objek yang diteliti, ya. Nah, apa konsekuensinya adalah pada penentuan informan penelitian secara sengaja, ya. Jadi informan penelitian etnografi itu biasanya penelitian ini berangkat dari aspek nilai, ya.
si peneliti terkait dengan objek yang. Jadi konsekuensinya adalah pada penentuan informan penelitian ini menentukan informan penelitian itu secara disengaja, ya. Penelitian ini juga menekankan, ya, pada aspek kontekstual dengan meninggalkan asumsi-asumsi teoritis atau proposisi maksud saya. Jadi setting penelitiannya nampak lebih alami. Jadi saya katakan bahwa penelitian etnografi itu lebih cenderung kepada latar alami, ya. Jadi proses berjalan seperti biasa, bagaimana misalnya peneliti itu masuk di kondisi sosial masyarakat, ya, tanpa melakukan proses rekayasa. Ya. Kemudian, ya, bagaimana proses pengumpulan datanya? Tadi saya katakan ada observer, partisipan, ya. Peneliti terlibat dalam suatu peristiwa yang berlangsung dan kemudian mengambil jarak terhadap apa yang sedang terjadi. Jadi misalnya kita meneliti tentang tarian, atau misalnya meneliti tentang kehidupan masyarakat budaya tertentu, maka kita tinggal hidup mengikuti proses apa yang mereka lakukan di sana. Tetapi tetap menjaga jarak kita sebagai seorang peneliti. Nah, proses menjaga jarak ini dalam arti bagaimana masyarakat setempat itu tidak melihat kita sebagai orang luar. Ya. Ini kan sering sekali kita lihat para peneliti etnografi dari luar, misalnya dari orang-orang Eropa itu dia tinggal di masyarakat, misalnya penelitian mereka tentang suku di Papua, ya, mereka tinggal hidup, bahkan ada yang ini menikah dengan kepala sukunya. Tapi kalau penelitian etnografi yang kita pahami ya tidak harus sampai sejauh itu. Kemudian, ya, peneliti menjadi anggota dari kelompok atau masyarakat, namun tidak terlibat dalam suatu aktivitas yang spesifik, seperti saya sampaikan tadi. Jadi kita boleh tinggal hidup di sana, cara-cara mereka yang dilakukan, tetapi yang pada aktivitas-aktivitas yang spesifik kita mungkin tidak mengikuti hal seperti itu. Ya, ini proses pengumpulan data. Kemudian yang harus dilakukan juga adalah penelitian terlibat dalam aktivitas yang berlangsung dan bergerak aktif, ya, serta mempengaruhi apa yang terjadi di dalam. Peneliti, saya katakan di yang konflik partisipan ini, peneliti terlibat di dalam aktivitas yang sedang berlangsung, bergerak aktif, serta mempengaruhi apa yang terjadi di dalam. Jadi keterlibatan kita memang betul-betul kita ikut di dalam proses kegiatan di masyarakat itu, tetapi tetap saja saya katakan tadi itu tetap menjaga jarak kita sebagai seorang peneliti. Kemudian partisipan observernya ini peneliti terlibat dalam aktivitas yang berlangsung namun tidak mempengaruhi apa yang terjadi di dalam. Jadi dua hal ini bisa saja kita lakukan bersamaan atau tidak, ya. Baik. Bagaimana metode etnografi digunakan, ya? Biasanya kajian difokuskan pada satu kelompok kecil masyarakat dan bahkan bisa bersifat individual, ya, untuk melihat sejarah kehidupan mereka. Ya, ini difokuskan pada satu kelompok kecil masyarakat, ya, atau bahkan bisa bersifat individual. Kemudian analisis data ini bersifat interpretatif, makna ke dalam bentuk deskripsi verbal, artinya naratif, dan penjelasannya yang dapat saja menggunakan data-data kuantitatif sebagai pelengkap. Walaupun kualitatif, tapi data-data kuantitatifnya bisa kita gunakan. Ya, datanya aja yang dimasukkan di sana. Kemudian tingkah laku individu dipelajari dalam konteks hari ke hari berbanding melakukan eksperimentasi yang dilakukan oleh peneliti. Jadi metode etnografi yang kita gunakan itu bagaimana kita melihat tingkah laku individu, kita dipelajari dalam konteks hari ke harinya untuk berbanding melakukan eksperimentasi yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, namun observasi dan wawancara menjadi alat utama. Jadi data yang kita peroleh itu boleh saja kita memperoleh dari berbagai sumber atau informan, namun yang utama itu kita pada proses mengamati, dia mengobservasi, artinya kita mencatat
melihat, ya. Kemudian wawancara itu menjadi alat utama di dalam proses penelitian etnografi. Nah, dalam proses wawancara ini alangkah lebih baiknya kalau peneliti etnografi itu bisa menguasai bahasa setempat, sehingga karena bahasa ini sangat berpengaruh terhadap makna yang didapat. Ya, misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, hasilnya itu akan berbeda misalnya ketika kita menggunakan bahasa masyarakat setempat. Ya. Nah, pendekatan dalam pengumpulan data biasanya tidak terstruktur. Di awal penelitian, ini dimaksudkan untuk memberi setting alami bagi peneliti. Jadi pengumpulan datanya bisa acak, ya. Tidak harus seperti penelitian kuantitatif, tapi dimaksudkan untuk memberi setting alami bagi peneliti. Nah, bagaimana kalau kita lihat etnografi? Tadi saya pahami banyak di antara kita ini para pendidik, ya, atau misalnya dosen, guru, atau wijaiswara dan lain sebagainya. Nah, etnografi dalam pendidikan dilakukan bagi kita untuk melihat suatu fenomena informal dan formal dalam sistem pendidikan, ya. Menurut Free Body. Kemudian menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam sistem pendidikan. Ya. Misalkan kita melihat kalau misalnya dalam proses pendidikan itu, kenapa misalnya program-program pemerintah itu susah untuk diterima di satu masyarakat terhadap proses kegiatan pendidikan. Ya, misalnya wajib belajar 9 tahun, atau dulu wajib belajar 6 tahun, atau misalnya kenapa orang misalnya di suatu masyarakat itu tidak terlalu mempercayai sistem pendidikan yang dikemukakan oleh suatu lembaga. Nah, ini bisa kita lihat dari proses etnografi. Kemudian mengkaji tentang sesuatu yang berkaitan dengan murid melalui proses perubahan pemikiran dan tingkah laku. Ini juga menurut Pribodi itu, ya, etnografi dalam pendidikan itu bisa juga untuk mengkaji tentang sesuatu yang berkaitan dengan siswa melalui proses perubahan pemikiran dan tingkah laku. Ya, oke Bapak Ibu, itu untuk sementara yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu untuk proses kegiatan tentang sayang pandang kita tentang penelitian etnografi. Jadi kita bisa perdalam dari proses diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Muhammad Suwali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjabaran materinya. Untuk pengenalan tentunya pada materi pertama, karena kita baru mungkin ada Bapak Ibu yang baru mengenal ataupun baru mendengar terkait dengan penelitian etnografi ini. Ini adalah materi pertama Bapak Ibu. Adapun Bapak Ibu yang mungkin pernah melakukannya ataupun pernah penelitian dengan menggunakan penelitian etnografi ini, akan ada sesi selanjutnya, kita akan mendalami kembali ataupun melihat langsung contoh-contoh nanti dalam artikel ataupun laporan penelitian etnografi. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa Bapak Ibu raise hand di Zoom meeting ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chatting Zoom. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif, tidak perlu presensi di kolom chatting Zoom. Silahkan Bapak Ibu fokus saja dalam pendalaman materi dan pengembangan keilmuan dalam penelitian etnografi ini. Sebelum Bapak ataupun Bapak Ibu yang bertanya, saya ada satu pertanyaan saja Pak Adisel terkait dengan etnografi di pendidikan. Mungkin tadi sedikit banyak sudah dijelaskan etnografi di sosiologi, antropologi. Nah, jika dibawa ke pendidikan, tadi sudah sempat disinggung di akhir slide-nya, memang karena sebagian besar peserta kita adalah guru dan dosen ini. Nah, makanya saya coba satu saja. Untuk contoh-contoh, tadi sudah dicontohkan mungkin yang di lingkup besar dari pendidikan mungkin. Untuk kurikulum kenapa berubah terus sehingga masyarakat ini mau ganti kurikulum juga sama aja. Itu pasti persepsi ataupun pemikiran masyarakat itu pasti ke sana. Nah, itu untuk skala besarnya. Kalau skala kecilnya mungkin di sekolah gitu ya, Pak
Pak Dokter, mungkin bisa salah satu contoh saja bisa dicontohkan mungkin di kelas ataupun di sekolahnya, kira-kira apa hal yang bisa diteliti di sana? Ya, karena penelitian etnografi ini sekarang kan sudah banyak digunakan juga dalam skop pendidikan. Maka penelitian etnografi misalnya kalau yang bisa dilakukan, misalnya kalau di pendidikan kita melihat misalnya tadi saya contohkan tentang penelitian etnomatematika. Ya, nah, penelitian etnomatematika itu peneliti berusaha untuk melihat bagaimana sih di kehidupan masyarakat itu, untuk melihat ada enggak nilai-nilai atau konsep-konsep matematika yang ada tumbuh berkembang di sebuah kesenian, misalnya tari, ya, atau misalnya pembuatan rumah adat. Kemudian kalau misalnya di pendidikan secara lebih substantif atau lebih terfokusnya, misalnya kita melihat proses perubahan perilaku siswa dari sebuah sistem pendidikan yang kita lakukan. Itu bisa kita lakukan dari proses penelitian etnografi. Ya, begitu. Baik. Itu tadi kata kuncinya ada di sebuah lembaga pendidikan akan ada siswa, ada guru, ada stakeholder yang Bapak Ibu bisa teliti terkait dengan perilaku, kebiasaan, budaya yang ada pada individu ataupun kelompok yang ada di sekolah itu bisa dikaji dengan penelitian etnografi. Karena tadi saja saya sedikit mendapatkan senyum itu. Nah, ini kalau kita teliti dalam penelitian kualitatif itu pasti berbeda-beda hasilnya ataupun maknanya kalau kita akan dalami. Karena kalau kita hanya menggunakan angka saja, oke, senyum itu mendapatkan angka 4. Kemudian cemberut mendapatkan poin 3 gitu. Itu sudah ada. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan penelitian kualitatif, apalagi Bapak Ibu menggunakan etnografi nanti, senyum itu pasti akan banyak sekali maknanya. Siapa tahu senyum palsu gitu kan? Gitu. Silakan, sudah ada banyak yang raise hand. Silakan yang pertama Ibu Sumarti. Bisa dibuka mic-nya, Bu. Oke. Terima kasih Pak Dr. Sadi maupun Bapak penyaji. Jadi saya ingin bertanya. Tadi Bapak katakan bahwa penelitian etnografi itu adalah meneliti kebudayaan tertentu di mana peneliti memposisikan dirinya sebagai partisipan observation. Nah, berapa lama untuk dikatakan cukup untuk meneliti penelitian etnografi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan posisinya sebagai PNS, di mana saya ada di lingkungan pendidikan. Nah, ketika saya ingin meneliti secara mandiri, bagaimana solusinya ketika kita sebagai peneliti harus terlibat atau membaur dengan objek penelitian, sementara saya adalah posisinya PNS yang tidak bisa meninggalkan waktu dalam cukup lama. Nah, terus apakah ketika saya meneliti komunitas di lembaga saya misalnya tentang budaya tertentu atau perilaku tertentu pada satu komunitas itu, apa kira-kira yang harus saya teliti? Sementara itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Sumarti atas pertanyaannya. Silakan Pak Adisel, bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Bu. Ibu siapa tadi? Ibu Sumarti. Sumarti ya. Oke, Bu Sumarti. Dalam penelitian etnografi itu misalnya dikatakan berapa lama waktunya untuk proses. Memang kalau pola penelitian etnografi yang pure betul-betul mengkaji sisi kebudayaannya memang butuh waktu yang cukup. Ya, bisa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun atau bisa bertahun-tahun. Tetapi bukan berarti ini menjadi halangan di dalam kita melakukan proses penelitian etnografi, karena nanti kita akan melihat fokusnya dari fokus yang besar. Jadi bisa saja misalnya 6 bulan, atau 7 bulan, atau 8 bulan itu bisa dilakukan. Tergantung sampai pada data itu kita nyatakan sudah kita temukan, atau misalnya sudah bisa kita menginterpretasikan dari data yang kita temukan.
Kemudian persoalan berikutnya, kalau kita PNS, bagaimana sih kita bisa kita melakukan proses penelitian ini? Nah, kalau misalnya kita PNS-nya sebagai dosen, maka dalam undang-undang peraturan pemerintah tentang dosen tahun 2009 kalau nggak salah, nomor 37 ya, kalau nggak salah bisa dilihat nanti. Itu kan waktu untuk peneliti itu 6 bulan untuk melakukan cuti atau misalnya izin penelitian. Saya rasa waktu untuk melakukan penelitian itu sudah cukup. Kemudian kalau misalnya kita meneliti di lingkungan kita atau misalnya di lingkungan kerja kita, apa yang bisa kita lihat? Nah, misalnya kalau kita lihat subfokus kita tentang kedisiplinan atau misalnya tentang motivasi kerja atau misalnya tentang visi kerja, itu bisa sebenarnya kita lakukan. Kenapa sih iklim atau budaya kerja pegawai itu tidak berbanding misalnya lurus dengan peraturan atau misalnya tidak berbanding lurus dengan apa yang diharapkan. Jadi kita bisa melihat misalkan tentang proses kedisiplinan kerja. Kenapa budaya kita cenderung misalnya mengabaikan nilai-nilai kedisiplinan. Apa yang misalnya yang dimaknai oleh masyarakat kita terhadap sebuah penghargaan waktu. Itu bisa kita lakukan proses riset. Saya pikir itu Pak Suhardi sama Bu Sumati. Baik, terima kasih Pak Adisel atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup jelas terkait dengan penelitian kualitatif. Memang ada satu mungkin yang akan saya berikan adalah penelitian kualitatif memang kita harus membaur terlebih dahulu ataupun kita harus berinteraksi langsung ke masyarakat ataupun ke komunitas kelompok tertentu. Tentunya butuh waktu untuk kita sama-sama saling memahami, kita bisa mewawancara orang saja, tidak hanya sekedar izin formal, tetapi bagaimana kita bisa menyambung pemikiran, kemudian ide antara pewawancara dengan narasumber gitu ya. Kemudian kita bisa menggali ataupun mendapatkan informasi yang secara natural. Nah, itulah yang dibutuhkan peneliti kualitatif, khususnya di etnografi ini, yang membutuhkan waktu. Nah, seperti itu. Jadinya memang ada sisi keunikannya sendiri, sisi dari kesulitannya sendiri. Nah, tapi tergantung dari Bapak Ibu sebagai peneliti. Tapi yang satu yang ingin saya garis bawahi adalah jika kita membuat sulit, maka penelitian itu apapun itu akan sulit. Apakah PTK? Kalau kita akan buat sulit, ya sulit juga. Kuantitatif, kualitatif, pengembangan. Kalau Bapak Ibu sudah mulai berpikir bahwa penelitian ini sulit, nah maka akan sulit ketemunya. Kalau kita sudah berpikir gampang, maka akan gampang juga. Ya, silakan selanjutnya Ibu Jamilah Muriati. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jamilah Muriati sebagai pengawas madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ya, terima kasih Pak sudah diberi kesempatan. Dalam hal ini saya menanyakan ada dua versi. Yang pertama, memang benar kalau etnografi itu kita penelitiannya kan natural ya. Kebetulan ada, karena saya pengawas dari 2015 sampai sekarang kan sekitar 7 tahun pengalaman itu. Saya waktu itu menulis budaya kerja guru yang disiplinnya tinggi. Pada waktu itu dia memakai ada pesantren kilat tuh di akhir pekan. Jadi saya buat satu penelitian bahwa keunikan kegiatan PAPMI itu maksudnya pesantren akhir pekan madrasah ibtidaiyah, maksudnya singkatan PAPMI tadi itu di Mis Ulul Albab Kabupaten Tangerang. Nah itu saya tulis apa adanya, memang bagus prestasinya. Itu saya
Saya paham kalau etnografi itu. Apakah kalau yang ada lagi satu lagi, permasalahan satu, guru kelas itu sangat rendah inovasinya, kreativitasnya. Saya ikut di dalamnya gitu. Kemudian saya berinteraksi. Nah, berinteraksinya itu sambil memberikan reaksi supaya si guru tadi kreatif minatnya gitu kan dalam satu binaan saya di 2 kecamatan gitu ya. Apakah itu termasuk penelitian etnografi? Misalnya begini, saya berikan reaksi karena anak-anak dalam hal ini kelemahannya hafalan perkalian dalam pendidikan ini ya, hafalan perkalian bagi dan perkalian susun itu tuh kesulitan ketika lulus MI itu dia masuk SMP nggak bisa mengerjakan pembagian susun, sehingga untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit dalam hal fisika gitu kan nggak bisa dia IPA-nya gitu. Nah, akhirnya saya memberikan interaksi dan memberi action gitu ya, memberi action supaya anak-anak lulus itu bisa hafalan perkaliannya oke, kemudian perkalian susun dan pembagian susunnya oke. Ada saya penelitian tentang itu. Ada sedikit action, maksudnya ada siklus 1, siklus 2. Yang maksud saya gini, apakah PTK seperti ini dari keadaan natural terus kita rubah menjadi satu perubahan, itu menjadikan suatu penelitian kualitatif etnografi juga bisa gitu. Itu yang saya tanyakan Pak, 2 versi itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Jamilah. Ibu Jamilah guru di mana Bu? Saya pengawas madrasah di Kabupaten Tangerang, Banten. Baik Bu Jamilah. Silakan ya. Pak Dr. Radisel, silakan untuk direspon langsung. Baik, terima kasih Bu Jamilah. Ini pengawas di Kemenak ya. Jadi membicarakan tentang penelitian. Yang harus kita lihat penelitian etnografi itu dalam menentukan prosedur penelitiannya. Yang pertama kita harus tentukan dulu menentukan permasalahan. Apakah permasalahan penelitian itu cocok misalnya didekati dengan studi etnografi atau tidak. Jadi yang kita lihat bahwa penelitian etnografi itu latarnya adalah latar budaya. Jadi kalau melihat seperti tadi lebih cenderung ke PTK, ya penelitian tindakan kelas. Kalau misalnya kita mau lihat dari konteks penelitian etnografinya, maka kita lihat itu yang dilihat adalah latar budayanya. Ya. Misalnya kenapa kecenderungan guru itu tidak inovatif? Apakah terpengaruh dari budaya yang ada? Atau misalnya ada nilai-nilai apa? Nah, kalau misalnya kita mau misalnya bagaimana menginovasikan apa misalnya guru, maka lebih cenderung kita ke penelitian yang non etnografi. Atau misalnya ke apalagi kalau sifatnya ada meski mulus, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Ya. Kira-kira begitu. Jadi kita harus pahami dulu spesifikasi persoalannya. Apakah penelitian ini cocok untuk dilakukan penelitian dengan pendekatan etnografi atau bukan. Karena kita pahami bahwa penelitian etnografi itu adalah berlatar belakang budaya. Ya, untuk situasi sosial atau settingnya secara alam. Begitu. Ya. Sedikit saya garis bawahi adalah Bapak Ibu yang penelitian etnografi khususnya di pendidikan sangat banyak yang bisa Bapak Ibu kaji. Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Mariati kasusnya yang ada di sekolah ataupun di kelas, guru yang kurang inovatif misalkan, ataupun berkarya pun ada maunya gitu. Nah, itu juga boleh Bapak Ibu kaji dengan etnografi. Kenapa? Apa istilahnya? Karena permasalahannya adalah cenderung ada tradisi mereka ataupun guru ataupun siswa ini berkarya ada maunya gitu untuk naik pangkat ya. Jurnal itu hanya sekedar naik pangkat lah. Jadi tidak hanya untuk tidak banyak alasan untuk karya ataupun ilmu pengetahuan. Itu hanya sebatas pangkat saja. Itu boleh Bapak Ibu kaji latar budayanya seperti apa. Apakah hanya sebatas ini ya, seperti itu. Ataupun siswa, mungkin ada siswa Bapak Ibu yang berprestasi gitu ya. Ada siswa Bapak Ibu yang berprestasi ataupun yang mungkin jauh sekali gitu, ataupun yang mungkin mohon maaf yang rendah mungkin prestasinya, ataupun yang kita ambil yang berprestasi saja ya. Kita ambil yang punya prestasi high, misalkan IQ tinggi. Kira-kira kita akan coba kaji secara kebiasaannya ataupun budayanya. Seperti apa sih kebiasaan belajarnya
si anak gitu kan. Budaya belajar anak berprestasi. Wah, itu bagus sekali kalau Bapak Ibu bisa dapatkan. Silakan selanjutnya Pak Arif Rahman. Terima kasih Pak Soehardi. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh, Pak Ansel. Saya Arif Rahman dari Lombok nih Pak, di Bapelkes Balai Pelatihan Kesehatan Mataram. Mudah-mudahan bisa ke sini kita nonton MotoGP nanti bulan Maret. Nggak pernah kita kelompok. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak Pak kesempatannya. Saya tadi pertanyaan pertama sudah dijawab tadi ya. Saya ingin pertanyakan tadi tentang lama. Cuman kemudian selanjutnya saya tertarik dengan karena tadi kita kalau memulai penelitian etnografi ini kita melihat dulu masalahnya apa kan gitu. Nah kemudian kalau kita sudah melihat masalah, nah yang tertarik ini juga pertanyaan sama juga pertanyaan di chatroom, informannya kalau di kualitatif ini kan bukan responden tapi informan. Nah untuk informan itu Pak, nanti kan kita ada komunitas nih misalnya ada komunitas, kemudian kita mewawancara satu dari komunitas itu. Nah karena kita butuh waktu yang lama, kemudian kita mengamati suatu masalah tersebut gitu kan 6 bulan bertahun-tahun lah seperti yang disampaikan tadi. Nah, apakah informan itu hanya orang tersebut atau bisa berubah-ubah yang ada di komunitas itu gitu, untuk kita wawancara ya kan kalau menggali kualitatif selain wawancara observasi kan juga bisa FGD fokus grup diskusi. Nah apakah bisa digunakan itu atau memang dikhususkan untuk satu informan itu terus gitu yang kita tanya untuk sehingga dapat menggali permasalahan yang kita ingin kaji gitu, ingin kita pecahkan gitu. Kemudian kalau kita sudah mendata itu gitu kan karena ini butuh waktu yang lama. Misalnya saya sudah wawancara nih Pak, kemudian kita transkrip. Apakah analisa datanya gitu. Kita analisa data itu berlanjut atau cukup atau kita kumpulkan masalahnya dulu banyak-banyak baru kita menganalisis data, kemudian interpretasinya gitu, mengambil kesimpulan. Nah, iya. Nah, kemudian yang membedakan tadi kan yang membedakan antara permasalahan penelitian ini dengan kualitatif yang lain misalnya dengan studi kasus atau fenomena itu seperti apa gitu. Seperti yang dikatakan Pak Soehardi, kita melihat orang berprestasi. Nah, kalau melihatnya waktu yang lama berprestasi, kan waktu sekolah kan anak berprestasi kan cuma 3 tahun sekolahnya gitu atau 1 tahun. Sedangkan kita salah satu kelas itu kan tidak mungkin dia berprestasi terus gitu. Nah, itu Pak, apakah ini masuk ke penelitian kualitatif etnografi atau fenomena atau studi kasusnya gitu. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menulis ke depannya. Makasih banyak motivasi Pak. Amin. Dan harapannya Bapak Ibu ini tidak hanya sekedar pengetahuan tapi bisa Bapak Ibu aplikasikan tentunya dalam penelitian ataupun pada riset-riset ilmu pada bidang Bapak Ibu masing-masing. Tidak hanya Bapak Ibu guru, ada yang juga Widya Suara, kemudian ada Pak Arif Rahman di Bapelkes Mataram ya Bapak ya. Kebetulan kita sama-sama orang Lombok ini Pak. Baik, silakan Pak Adisel bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Arif. Selamat ya datang. Saya juga pernah ini kelompok ke sendiri ya. Ya, iklimnya kondisi geografisnya bagus indah. Nah, sana kan ada satu desa namanya Desa Adat. Lupa namanya Pak Muhammad Suhari. Ada Desa Bayan sama Desa Bayan. Itu kan bisa menjadi latar atau fokus dalam penelitian etnografi. Iya kan? Kemudian misalnya studi kita melihat pola interaksi masyarakat Lombok di sana ya yang cenderung lebih terbuka, itu bisa kita. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan Bapak tadi tentang informan dalam penelitian etnografi atau kualitatif. Nah, kalau dalam penelitian etnografi, yang pertama itu kita harus bisa memapping, artinya membuat peta. Kita akan memasuki sebuah wilayah kawasan atau budaya masyarakat kan kita tidak mungkin bisa langsung masuk. Nah, kita harus mencari key informan atau informan kunci.
Nah, dari informan kunci itu bisa saja misalnya kita memperoleh mereka dari kepala desa, atau misalnya dari kepala adat, atau misalnya dari tokoh masyarakat. Kemudian nanti kita akan memapping, karena kita tidak mungkin selamanya akan meminta informasi dari informan yang kita jadikan key atau jadikan kunci. Kita akan memapping, kita melakukan pemetaan. Ya, ketika kita melakukan siapa yang berperan di masyarakat sana, siapa yang berperan sebagai tokoh, siapa yang berperan sebagai ketua tokoh agama, siapa yang berperan sebagai misalnya para sesepuh di sana. Sehingga kita memapping. Ketika kita melakukan mapping itu, nanti kita akan berkomunikasi secara natural. Jadi ketika kita mau bicara tentang sisi adat, siapa yang akan kita temukan? Bagaimana cara kita bertemu? Kapan waktunya? Ya kan? Kemudian ketika kita berbicara tentang misalnya kepada tokoh masyarakat, kita juga bisa memahami siapa, atau tokoh agamanya kapan, di posisinya di mana pada saat kita ketemu. Misalnya apakah di surau atau pada saat-saat ada upacara keagamaan. Nah, sehingga informannya akan kita sudah kita tentukan karena kita sudah melakukan proses pemetaan. Itu, Pak. Kemudian tadi dikatakan, ya betul, bahwa penelitian etnografi ini adalah salah satu pendekatan di dalam penelitian kualitatif. Jadi tidak semuanya bisa kita etnografikan. Ya, seperti tadi misalnya dicontohkan oleh Pak Arif tadi, itu bisa saja dia studi kasus, ya, atau bisa saja dia fenomenologi. Ya, kalau etnografi itu kita lihat di latarnya, budayanya. Ya, budaya misalnya kalau kita melihat tentang budaya belajar, mungkin bisa kita lihat. Atau misalnya budaya kerja, ya, bersifikasi kepada budaya masyarakat setempat, ya, bukan kontennya itu kita melihat sesuatu budaya yang distrukturkan, ya, yang misalnya ada aturan kedisiplinan, masuk jam sekian, pulang jam sekian, itu kan sudah ada sesuatu yang terbirokrasi. Tapi yang kita lihat itu dia betul-betul alam, ya. Misalnya kita bisa lihat kenapa orang bisa bangun jam 4 pagi, kemudian kerja, ya, dan kemudian berangkat misalnya jam 7, pulang dia di jam 5, ya, tanpa ada proses pengawasan, ya, tanpa ada proses misalnya ada proses penilaian. Mereka langsung dengan inisiatif sendiri. Dan itu misalnya kalau dia kecenderungannya bergerak secara bersama. Tapi kalau misalnya orang per orang, maka belum bisa kita lihat sebagai sebuah budaya. Ya, gitu Pak Arif. Terima kasih. Satu lagi tadi yang mungkin bisa untuk pengetahuan kita bersama terkait dengan penelitian kualitatif ini, terkait dengan perbedaan kajian antara yang studi kasus, kemudian fenomenologi, kemudian etnografi tadi, Pak Adi. Ya, cuma perbedaannya itu kalau dia etnografi itu latarnya, Pak. Jadi kalau kita lihatnya ini latarnya budaya, maka kita proses penelitian kita itu artinya cenderung ke penelitian etnografi. Kalau misalnya studi kasus itu kita melihat sesuatu yang keunikan di dalam suatu skop penelitian, ya, atau misalnya fenomenologi, ya, sesuatu yang kalau etnografi dia lebih pada konteks yang terjadi berdasarkan latar budaya. Ya, jadi kalau misalnya yang Bapak Arif contohkan tadi itu lebih cenderung ke studi kasus misalnya. Kalau kita melihat kecenderungan suatu kejadian unik di suatu lingkup sekolah. Misalnya kalau kita melihat ada sekolah gurunya enggak rajin, siswanya kurang rajin juga, tapi nilainya tinggi-tinggi, kan itu kan kasuistis. Ada apa? Kalau misalnya siswanya rajin, gurunya rajin, tapi hasilnya juga tidak memuaskan, kan persoalan. Nah, itu kita lihatnya. Jadi kecenderungan dari persoalan atau masalah yang kita lihat di lapangan. Itu Pak Arif. Baik, terima kasih dan semoga menjadi pengetahuan kita bersama Bapak Ibu terkait dengan penelitian etnografi ini, bagaimana perbandingan ataupun masalah yang dikaji pada penelitian etnografi dilihat dari latar budayanya ataupun masalahnya,
kita lebih fokus pada mengkaji atau latar budayanya pada masalah-masalah tertentu. Saya persilakan Pak Sayyid Buhari untuk bisa buka mic-nya untuk bertanya. Silakan Pak Sayyid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya dari Natuna, SMP 1 Bunguran Barat, dari ujung utara Indonesia. Salam kenal Pak Sayyid. Ya. Saya kira menarik ini tentang etnografi, bahwa penelitian ini jarang dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah. Ada satu hal yang mungkin agak mengganjal seperti yang Pak Suhardi sampaikan, bahwa budaya atau kultur pendidikan kita masih jauh dari standar, tentunya standar dunia lah. Ada satu hal yang mungkin menjadi sikap atau rasa pesimis ya dari pendidik yang selama ini kita rasakan, bahwa setiap penggantian menteri itu selalu melakukan inovasi-inovasi. Bagi kita mungkin orang akademik memahami itu, bahwa itu salah satu bentuk dinamis dalam proses pendidikan. Namun di sisi lain, tingkat pemahaman, kesadaran dari pendidik itu sendiri itu masih jauh dari harapan kita. Ada keluhan-keluhan yang mereka rasakan, bahwa beban tupoksi itu sendiri, terlalu berat dari segi administrasi. Selanjutnya, jika ditambah dengan penelitian-penelitian, terkadang penelitian itu seperti yang Pak Suhardi sampaikan, hanya sebatas kebutuhan kepegawaian, misalnya naik pangkat dan sebagainya. Nah, bukan berarti mereka tidak optimis, ya. Namun terkadang hasil penelitian itu jarang digunakan sebagai bahan atau dasar kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah, kan. Apalagi penelitian etnografi ini saya kira cukup bagus, karena ini akan terkait dengan kultur, mungkin kultur atau karakter pendidik di daerah tertentu. Ya. Seharusnya penelitian seperti ini digalakkan untuk masukan bagi legislatif maupun eksekutif. Nah, kira-kira apa solusinya untuk hal demikian? Karena ini kenyataan di lapangan, gitu kan? Kenyataan di lapangan, seperti saya setuju yang Pak Suhardi sampaikan. Memang sampai hari ini tujuan mereka itu hanya untuk naik pangkat, padahal ada hal yang krusial di balik itu, ya, yang sangat menentukan kebijakan pendidikan di daerah. Ya, tentunya nanti mengkerucut sebagai kebijakan dunia pendidikan nasional kita, gitu. Baik. Nah, saya kira itu. Silakan Pak Adi, terima kasih tanggapannya, Prof. Adisel. Ya, semoga sehat selalu Pak Said, dan memang Pak Said Buhari ada kepala sekolah di Natuna, ya. Salah satu rekan kami juga dulu di Jakarta, satu kampus kita. Ya, terkait dengan penelitian etnografi, Bapak Ibu, memang mungkin jarang terdengar, ya. Apalagi Bapak Ibu guru, kemudian dosen, mungkin jarang untuk kita gunakan, karena memang selain dari mungkin pengetahuan juga ataupun kerumitan dan lain sebagainya, itu jarang untuk digunakan. Mungkin dari 10 artikel, kalau ada satu penelitian etnografi, itu gimana Pak? Padahal Pak, ketika ditelusuri itu adalah akar sebenarnya dari kebiasaan, dari budaya, dari kelompok, kemudian individu tadi, ya. Itu sebenarnya dijadikan alasan untuk, oh ini loh akar masalahnya seperti ini. Tapi memang jarang untuk dijadikan dasar mungkin kebijakan dan lain sebagainya. Gimana Pak Adisel? Silahkan. Oke, terima kasih. Ini selamat Pak Said, ketemu di virtual, ya, teman lama ini, ya, mau jadi kepala sekolah sekarang, ya. Oke, kapan-kapan main lagi ke Bengkulu. Baik, tadi ada semacam masukan sebenarnya
kenapa sih penelitian kita itu jarang misalnya atau agak kurang digunakan oleh para pengambil kebijakan di dalam menentukan kebijakannya berbasis riset. Sebenarnya ini persoalan klasik juga. Ya. Yang harus kita lakukan adalah tetap mensosialisasikan bahwa setiap kebijakan itu harus berbasis data, harus berbasis riset, sehingga ketika kebijakan itu diambil betul-betul mengena pada proses sasarannya. Dan begitu pun ketika kita melakukan riset betul-betul berbasis dengan kondisi aktual dan kondisi-kondisi yang betul-betul terjadi di lapangan, bukan suatu proses riset yang kita lakukan secara serampangan. Nah, tadi ada pertanyaannya, saya pikir yang disampaikan oleh Pak Syahid tadi, satu sebuah saran, yang kedua tentang kenapa sih riset yang dilakukan oleh guru misalnya hanya karena memenuhi kebutuhan untuk kenaikan pangkat. Itu karena proses birokrasi kita mengharuskan begitu. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana dulu kita bisa membudayakan riset itu di kalangan pendidik. Nah, dalam penelitian etnografi itu kita bisa lihat misalnya ada dua jenis. Yang pertama itu etnografi realis. Artinya seperti yang saya kemukakan tadi tentang bagaimana kita mendeskripsikan suatu kelompok atau kehidupan masyarakat secara detail. Ya, melaporkannya apa yang kita amati, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan partisipan di dalam kelompok itu secara objektivitas peneliti. Tetapi di era sekarang ini ada juga proses penelitian yang kita kenal dengan etnografi kritis. Nah, etnografi kritis ini adalah pendekatan etnografi yang mencoba merespon ya persoalan isu-isu yang terjadi di masyarakat, misalkan tentang gender ya atau emansipasi. Itu bisa dilakukan apa misalnya tentang penelitian misalnya etnografi itu bisa kita lihat misalnya saya contohkan kalau partisipasi perempuan. Kenapa misalnya perempuan di suatu daerah itu kurus-kurus misalnya, sementara bapak-bapaknya gemuk-gemuk, ya kan? Nah, kita bisa lakukan sebuah riset penelitian kenapa itu terjadi misalnya, atau perbandingan usianya yang berbeda atau kesehatannya yang berbeda. Kalau kita lakukan riset misalnya di permukaan bahwa ada sebuah kebiasaan di masyarakat kita itu kalau bapak itu memperoleh makan porsinya lebih banyak dari ibu. Kalau misalnya di suatu daerah kalau kepala ikan itu susu bapak, kemudian makanan itu utama mungkin duluan bapak. Sementara kalau kita lihat ibu-ibu itu hanya memperoleh makanan itu mungkin bisa saja dari hasil, bukan hasil ya, atau bukan saya katakan sisa atau apa, dari anaknya nggak mau makan dia makan, ya kan? Dari habis dia ngasih anaknya makan dia kasih. Nah itu kan berpengaruh dengan tentang kesehatan. Kemudian jam kerja misalnya ibu-ibu itu lebih panjang daripada jam kerja bapak-bapak atau laki-laki. Misalnya kalau di desa-desa atau di daerah itu juga di perkotaan. Ibu-ibu itu mungkin sudah bangun jam 3 atau jam 4 pagi. Sudah kerja, kemudian kerja domestik maupun kerja yang di luar. Kemudian mereka pulang dari kerja juga kerja misalnya formal, bekerja lagi, ya, mencuci, menyapu dan lain sebagainya. Ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan. Artinya kita bisa menemukan fenomena kenapa misalnya tingkat misalnya stres pada perempuan itu lebih banyak terhadap pihak laki-laki. Nah itu yang bisa menjadi salah satu bentuk objek penelitian kita. Yang berikutnya misalnya tentang kita etnografi kritis tentang kekuasaan itu bisa, tentang status quo juga bisa, tentang ketidaksamaan hak juga bisa, tentang ketidakadilan pemerataan bisa. Ya kita lihat dari sisi yang kita sebut sebagai etnografi kritis yang kita lakukan dengan latar yang alamiah itu juga adalah etnografi realis. Saya kira itu Pak. Jadi yang persoalan-persoalan yang dikemukakan yang pertama itu lebih cenderung kepada saran, dan ini ya menjadi sebuah PR kita bersama bagaimana
basis riset itu menjadi basis di dalam pengambilan kebijakan. Ya, makasih. Terima kasih atas masukan dan sarannya Pak Dr. Adisel yang sudah memberikan kita sedikit banyak terkait dengan etnografi atau dari sisi konsep terlebih dahulu. Dan nantinya Bapak Ibu di hari berikutnya ataupun di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi lebih mendalam terkait dengan pengumpulan data, kemudian analisis data dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masih ada sekitar 12 menit lagi. Saya persilakan Mr. Sastrawan yang sudah raise hand di Zoom meeting. Silakan Pak Sastrawan, bisa di unmute. Oke. Ya. Jadi dengar tes. Sudah masuk Pak suara saya Pak? Ya. Sudah masuk? Ya, masuk. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya sastrawan dari Bali. Kebetulan saya sebagai guru SMK, guru seni Pak. Saya sebagai guru seni. Nah, di sini saya sangat menarik sekali mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor, kemudian Pak Moderator tadi terkait dengan penelitian etnografi yang baru kali ini saya mendengarkan Bapak. Jadi ini sebagai acuan nantinya ke depannya, nanti siapa tahu saya mau belajar menulis. Kebetulan yang di luar profesi dari kedinasan saya adalah sebagai dalang juga, sebagai seorang penari. Jadi intinya sekali pada kesempatan ini saya menanyakan terkait penelitian-penelitian yang perlu yang perlu diterapkan, seperti contoh kejadian siswa-siswa yang kebetulan di sekolah kami senang menari. Di sana tarian yang dibawakan itu adalah seperti tari pendet. Nah, tari pendet ini dari masing-masing daerah atau tempat siswa itu ketika dibawa ke sekolah itu ada saja suatu perbedaan, Pak. Suatu perbedaan dari segi geraknya, dari segi dari segi pola lantainya. Dan yang sangat menarik, yang perlu saya teliti seperti apa yang Pak Profesor katakan tadi, ketika kita memulai suatu penelitian di etnografi dari nilai, berangkat dari nilai. Nah, nilai yang dimaksudkan ini apakah nilai dari siswa terhadap gerakan yang dimaksud, apa nilai-nilai budaya dari daerah masing-masing. Demikian Pak, terima kasih. Baik, dipahami pertanyaannya Pak Sastrawan, dan silakan Pak Adisel langsung ditanggapi untuk menghemat waktu. Baik, terima kasih. Ini Pak Sastrawan dari Bali. Ya, nah ini dari Bali ini kan gudangnya, sebenarnya gudangnya etnografi. Ya. Nah tadi kalau misalnya bicara soal tarian misalkan, nah ini ada beberapa mahasiswa saya, banyak yang saya bimbing tentang etnomatematika. Ya, membahas tentang nilai matematika yang ada atau matematika yang ada di dalam seni tari itu. Dia mau melihat misalnya mengangkat tangan berapa derajat itu ada nilai matematika. Misalnya gerakan berapa kalinya itu ada nilai matematika. Yang selama ini sebenarnya di masyarakat budaya kita tidak memahami bahwa seni tari itu ada nilai matematikanya, ada angka-angkanya. Ya, dan kenapa dia harus begitu? Nah, maka pemaknaannya akan lebih mendalam. Misalnya, kenapa tangan harus diangkat sejajar dengan bahu? Misalnya. Nah, nanti pemaknaannya lebih mendalam lagi, apa maksud nilai yang terkandung di sana. Ya. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Sastrawan, misalnya, kenapa masing-masing daerah berbeda? Tadi perbedaan itu, gerak dan lain sebagainya itu tergantung dari konsep pembentukan budayanya tadi terhadap seni tari itu. Karena mereka masing-masing mempunyai filosofi sendiri. Dan itu yang harus ditemukan oleh periset. Ya. Nah, tadi yang maksudkan dengan nilai-nilai apa? Yang kita maksudkan di sana adalah nilai-nilai budaya yang ada, yang akan kita
maknai secara mendalam apa yang dimaksudkan di sebuah latar budaya masyarakat itu Pak. Jadi kalau misalnya di Bali itu memang kita tidak sanksi lagi ya kalau persoalan latar etnografinya sangat banyak sekali. Baik tadi, apalagi misalnya tadi dalang, artinya untuk kegiatan-kegiatan seni berbasis misalkan tadi wayang kulit itu juga punya pemaknaan secara nilai etnografi. Ya, itu sangat besar sekali. Apa yang cenderung misalnya nilai-nilai pendidikannya dari pemahaman budaya itu. Misalnya pembentukan karakter, ya, mengenalkan nilai-nilai karakter baik, karakter buruk. Itu kan melalui nilai-nilai kesenian itu muncul, tetapi yang kadang-kala kita tidak merasakan itu, tidak menilai bahwa sesuatu itu punya makna yang lebih mendalam. Sebenarnya apa yang dimunculkan dalam suatu seni itu bukan hanya sebuah hiburan, tetapi ada makna yang lebih mendalam, yaitu bagaimana pembentukan karakter estafet generasi dari proses itu. Nah, ini yang bisa kita temukan di dalam proses penelitian atau riset-riset termasuk dalam riset etnografi. Begitu Pak Sastrawan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin masih sekitar 2, 4, 5, 6 orang yang masih raise hand, tapi memang waktu kita sampai dengan pukul 9.30. Kita akan banyak bertemu kembali di WA Group Bapak Ibu nantinya. Di WA Group itu Bapak narasumber juga sudah bergabung di sana. Jadi Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu bisa bertanya, sharing, dan kita banyak berdiskusi di WA Group juga. Kemudian kita akan bertemu lagi di Zoom meeting pada hari berikutnya Bapak Ibu untuk pembahasan lebih mendalam. Yang sudah resen mungkin mohon maaf, kita akan lanjutkan di WA Group. Kemudian kita coba bahas yang sudah chat ini. Sudah banyak yang chat di Zoom meeting. Ini terkait dengan Ibu Endang, contoh kegiatan masyarakat yang bisa dijadikan objek penelitian etnografi. Ya, yang di masyarakat tadi sudah mungkin bisa dicontohkan satu saja Pak, hal yang bisa dijadikan objek penelitian di etnografi di kegiatan masyarakat. Banyak sebenarnya. Salah satunya misalnya tari, ya, atau misalnya upacara pernikahan itu bisa, ya, upacaranya ya, budayanya maksud saya. Ya, sama seperti acara acara meninggal gitu kan, ada 1 hari, 3 hari, nilai matematika juga ada di sana kan. Kenapa 3 hari, 5 hari, 7 hari, sampai dengan 1000 mungkin ada di sana. Nah, di situ ada juga nilai budaya dan matematika ataupun pendidikan yang bisa diambil di sana. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pendidikan, Pak. Untuk mungkin bisa dibuatkan satu proyek kajian untuk bidang pendidikan di sekolah. Mungkin satu saja ataupun 2, Pak narasumber, terkait dengan objek kajian penelitian etnografi di sekolah. Iya, ini nanti kan untuk pertemuan kedua, ketiga kita sudah masuk ke tema, kemudian ke sistematika, proses analisisnya. Nah, kalau misalnya apa sih tema yang bisa kita ambil dalam sebuah penelitian etnografi di pendidikan, itu bisa dilihat dari sisi budaya kerja, budaya prestasi, ya. Itu bisa kita lihat latarnya dari sisi nilai-nilai budaya yang muncul di masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Atau misalnya kita melihat sisi kedisiplinan. Bapak bisa membedakan bagaimana misalnya mereka yang tinggal di daerah perumahan dengan mereka yang tinggal di daerah pasar, lingkungannya itu berbeda tentang kedisiplinan mereka. Atau misalnya penghargaan terhadap waktu mereka yang berada di daerah misalnya pusat ekonomi dengan mereka yang berada di daerah-daerah misalnya kecenderungan misalnya pertanian atau misalnya di daerah-daerah hiburan, itu berbeda. Atau misalnya penghargaan mereka terhadap waktu dengan mereka yang lebih kategori religiusitas dengan mereka yang yang kurang misalnya mendapatkan sentuhan religius. Itu bisa kita, ya. Baik. Terima kasih Pak
Adisel terkait dengan itu. Ini ada dari Bu Eri. Jika background kita dari eksak teknik, dapat melakukan penelitian etnografi. Nah, misalkan kepercayaan terhadap apa ini agak sensitif saya baca, cuman bisa Bapak Ibu konsultasi pribadi nanti khusus Bu Eri. Etnografi untuk metode penelitian, kemudian pengumpulan data dan analisis data kita akan bahas besok Bapak Ibu ya, supaya tidak bercampur pikirannya, akhirnya bingung sendiri nanti. Kita mulai dari konsep terlebih dahulu. Terkait dengan bagaimana pengumpulan, analisis data akan kita bahas di pertemuan berikutnya, supaya nggak bingung. Kita hari ini untuk konsep terlebih dahulu ya Bapak Ibu, bagaimana penelitian kualitatif etnografi ini. Lalu ilmu tafsir, bagaimana bentuk penerimaan kebiasaan. Ya, tentunya sangat Bapak Ibu untuk diketahui penelitian etnografi ini boleh ataupun bisa dalam semua bidang. Namun yang harus dipegang adalah latar masalahnya adalah ataupun masalah ataupun latar belakangnya itu adalah terkait dengan budaya ataupun kebiasaan yang ada pada kelompok ataupun individu. Itu yang menjadi intinya. Lalu butuh yang valid teknologi. Ya, mungkin Pak Adisel juga bisa membaca 1-2 pertanyaan yang ada di kolom chatting, karena ada beberapa yang agak panjang-panjang ini. Target penelitian. Ya, tadi ada yang bersoal tentang teknologi. Ya. Nah, kalau persoalan dengan penelitian misalnya penggunaan teknologi di masyarakat itu bisa dilakukan. Penelitian etnografinya. Kenapa? Misalnya ada beberapa masyarakat yang cepat menerima proses perubahan, ada yang lambat ya untuk proses menerima perubahan itu. Nah, secara latar budayanya bisa kita lihat kenapa, dan itu bisa memberikan solusi kebijakan bagi pemerintah. Misalnya penggunaan teknologi traktor misalnya pada masyarakat petani, ada yang tetap cenderung lebih menekankan pada penggunaan misalnya hewan dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa kita perkenalkan. Atau misalnya kecenderungan masyarakat peralihan teknologi dari ramah lingkungan ke sistem penggunaan yang fosil, itu bisa. Ya, artinya kita bisa menelik persoalan-persoalan terjadi di masyarakat dengan latar budaya mereka. Ya. Jadi tidak ada hambatannya, misalnya dalam proses penelitian berbasis etnografi ini di dalam kegiatan pemahaman terhadap pemecahan masalah di masyarakat. Itu Pak. Baik, satu lagi untuk perwakilan yang ada di kolom chatting, yang pustakawan dari Bu Suhendani. Etnografi apakah bisa untuk peneliti pustakawan, Pak? Ya, kalau pustakawan itu kan penelitiannya lebih cenderung tentang kajian yang lebih bisa dilakukan dalam proses penelitian etnografi. Misalnya budaya baca. Ya kan? Budaya baca pada mahasiswa, budaya baca pada siswa, budaya baca pada masyarakat, itu bisa menjadikan latar kita untuk melakukan proses studi tentang penelitian etnografi. Kenapa misalnya masyarakat kita cenderung lebih banyak mendengar daripada membaca, sehingga muncul berita hoax misalnya. Ya, kenapa masyarakat kita kurang literasi, ya kan? Misalnya mengkaji sebuah informasi itu cenderung tidak melakukan proses penseleksian, ya, karena konten yang akan kita lihat itu adalah sisi budayanya kita. Artinya budaya masyarakat kita itu budaya baca atau budaya mendengar, sehingga nanti bisa kita membuat simpulan. Wajar dong kalau misalnya banyak sekali berita-berita bohong itu bermunculan di sosmed, ya karena masyarakat kita lebih suka mendengar ketimbang membaca misalnya. Itu kan dilihat dari latar belakang budaya. Ada misalnya kalau di masyarakat
masyarakat mungkin yang lebih maju, mereka sesuatu yang mereka peroleh itu akan mereka lakukan proses, kalau bahasa penelitiannya melakukan triangulasi, ya kan? Triangulasi waktunya, sumber, ya itu. Jadi kita enggak, kalau gitu menerima sebuah informasi di WhatsApp langsung kita kirim ulang, kita sebarkan. Satu contoh misalnya karena ada Bu Jamila nih, nanti kebetulan beliau pengawas di Kemenak misalnya. Ya, kita contoh misalnya kalau Anda like sebuah informasi ini, Anda akan mendapatkan pahala atau syafaat. Nah, akhirnya dia langsung tek. Nah, itu kan masyarakat kita kan cenderung begitu, tidak memahami konteks lebih mendalam. Harusnya ya, kenapa itu terjadi? Ya kita bisa melihat dari sisi budaya. Ya, nah masyarakat kita kan lebih suka bercerita daripada menulis. Ya. Itu. Terima kasih Pak Adisel atas penjelasannya, sangat menarik sekali, dan saya pun yang mungkin belum pernah juga melakukan penelitian etnografi, jadi kita sama-sama belajar, dan saya juga merasa wah ada hal baru yang mungkin kita harus coba untuk lakukan penelitian, ataupun kita coba untuk kaji secara latar budaya ataupun kebiasaan yang memang kita jarang untuk ingin tahu lebih dalam. Memang kita hanya tahu, oh iya seperti itu, hanya sebatas praduga saja. Oh ini Bapak Ibu pengumuman sudah panjang-panjang diumumkan, nggak dibaca juga gitu kan. Nah itu tadi dari pustakawan juga, minat baca ataupun apakah minat baca ataupun mendengar seperti itu. Itu yang perlu kita coba untuk telusuri, tidak hanya sekedar berkaitan dengan motivasi belajar, kemudian hasil belajar, prestasi, tetapi ada unsur-unsur yang di dalamnya itu memang memiliki pengaruh besar, yaitu terkait dengan kebiasaan ataupun yang sudah mengkristal menjadi budaya. Itu sangat penting juga untuk diteliti, khususnya menggunakan penelitian etnografi. Terima kasih atas materi dan ilmunya untuk hari pertama, Pak Dr. Adisel MPD. Dan kita akan bertemu di WA Group ataupun di Zoom meeting berikutnya terkait dengan pengembangan selanjutnya ataupun pendalaman materi selanjutnya terkait dengan penelitian etnografi ini. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama untuk belajar, tidak ada yang saling menggurui ataupun kita sama-sama untuk belajar di sini, kemudian kita sama-sama untuk berkarya dan berkreasi dan berinovasi. Karena di akhir kegiatan nanti kita akan seleksi ataupun menerima 10 artikel penelitian etnografi yang akan kami publikasikan secara gratis. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya yang sudah hadir di Zoom meeting. Semoga bermanfaat dan berkah untuk Bapak Ibu semua. Kita bertemu selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu.